Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SD 01 Bunga Pasang, murid baru lebih asyik bermain dengan temannya. Sopir bus antar kota antar provinsi seorang perempuan, satu-satunya di Sumatera. Pendapatan daerah dievaluasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat usulkan perubahan anggaran 2025. Karunianya pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan perubahan anggaran APBD 2025 melalui kebijakan umum perubahan anggaran prioritas, plafon anggaran sementara di gedung DPRD pada Senin pagi. Dalam rapat paripurna itu, Wakil Gubernur menyebutkan target rencana pendapatan daerah pada tahun ini yang semula 6,27 triliun rupiah berubah menjadi 5,98 triliun rupiah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi, hasil kekayaan dipisahkan, dan lain-lain yang bersumber dari PAD yang sah. Semuanya mengalami penurunan. Ditambah lagi, dana transfer dari pusat ke provinsi juga mengalami penurunan 3,42 triliun rupiah menjadi 3,29 triliun rupiah lebih. Anggaran semakin berkurang dengan kewajiban pemerintah provinsi untuk menyetor dana bagi hasil pajak ke kabupaten dan kota lainnya sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Pasti secara seluruh tantangan yang ada di global, di nasional, dan menjadi tingkat daerah, ini memang harus menjadi challenge buat kita semua, kita bersama, bagi pemerintah provinsi, seluruh masyarakat juga bersama dengan seluruh DPRD Provinsi Sumatera Barat di tiap tingkatannya. Tentunya kita prioritaskan yang skalanya tentu ada, mana yang urgent, mana yang penting, mana yang prioritas, dan tentunya kita menyesuaikan juga nanti visi-visi kepala daerah mana yang perlu kita sesuaikan. Tapi kita sudah melakukan beberapa konsultasi, ya sudah kawan-kawan sudah paham lah mana yang penting. Nah itu kita kawal bersama-sama nanti, termasuk nanti mohon dari masyarakat semua untuk bisa sama-sama kita nanti kita dukung dan bagaimana kita merumuskan. Nota pengantar KUPA PPAS ini akan dibahas oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumbar untuk disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya. Joharnio Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Proses belajar mengajar di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi pada hari pertama sekolah tidak dapat dilakukan. Pasalnya, sekolah itu disegel Niniak Mama pada Senin pagi. Niniak Mama di daerah Garegeh menyegel SMA Negeri 5 Bukit Tinggi menggunakan rantai. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Garegeh karena banyaknya anak nagari yang tidak diterima di sekolah itu pada tahapan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2025. Salah seorang Niniak Mama menuturkan, aksi penyegelan dilakukan karena masyarakat sekitar kecewa akibat anak nagari banyak yang tidak diterima sekolah di SMA Negeri 5 pada proses PPDB tahun ini, padahal mereka berdomisili di sekitar sekolah. Sekitar 35 anak yang berada di jalur zonasi tidak diterima. Padahal, sesuai ketentuan Kemendikbud, sekolah seharusnya memprioritaskan anak-anak yang berdomisili terdekat dengan sekolah. Anak kami dan keponakan kami yang domisilinya di seputaran SMA 5 itu tidak diterima. Yang domisili hanya berjarak puluhan meter dari sekolahan. Artinya SMA 5 berdiri di belakang dapur di dapur rumah kami. Dengan alasan apa? Pihak sekolah tidak menerima anak-anak tersebut.
Nenek Mamak meminta Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk mengevaluasi proses seleksi penerimaan murid baru dengan mendatangi DPRD Bukit Tinggi untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan itu. Kasus penyegelan SMA Negeri 5 ini hampir terjadi setiap tahun selama 1 dekade terakhir. Hal ini menjadi bukti jika pemerintah tak pernah menuntaskan persoalan hingga ke akarnya. Penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tahun depan kembali terulang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi saat ini tengah melakukan uji coba suara lonceng jam gadang menggunakan pengeras suara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan suara bunyi lonceng jam gadang hingga terdengar jelas oleh warga yang berada jauh dari pusat kota. Saat dicoba, suara lonceng jam gadang yang terdengar di jantung Bukit Tinggi berbeda dengan suara asli. Pasalnya, suara yang dikeluarkan menyerupai suara lonceng yang menggema jauh, berbeda dengan suara sebelumnya. Perubahan itu terjadi karena pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pariwisata menyambung suara jam dengan pengeras suara. Dengan menggunakan pengeras suara ini, bunyi lonceng jam gadang bisa didengar dari jarak 2 km. Mesin penggerak yang digunakan pada jam gadang bernama Brixlion, yang dibuat oleh Bernard Fortman. Konon kabarnya, Brixlion hanya ada 2 di dunia, yakni di Big Ben London dan jam gadang Bukit Tinggi. Jam gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk Rookmaker, seorang sekretaris Fort de Kock. Jam gadang selesai dibangun pada tahun 1926 yang diarsiteki oleh Yazid Rajo Mangkuto. Mesinnya sama dengan mesin jam yang ada di London, yaitu Big Ben. Cuman kelebihannya Big Ben lebih besar mesinnya daripada yang ini, dan tahun pembuatannya berbeda. Untuk pemeliharaannya seperti apa, Pak? Lebih ke servis, ganti oli, dilap, segala macam. Terus akurasi jamnya sesuai dengan waktu standar. Kepala Dinas Pariwisata Bukit Tinggi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan volume dan jangkauan suara jam gadang, pihaknya menggunakan pengeras suara yang ditaruh di depan lonceng. Hal ini dilakukan agar warga bisa mendengar dengan jelas suara lonceng jam gadang. Kita polling, seandainya masyarakat menghitungnya lebih banyak dari sisi positifnya apa? Sejarahnya muncul, karena itu denting itu adalah bagian tidak terpisahkan daripada jam gadang. Dia memang dari awal sudah ada. Kalau memang sisi positifnya didukung oleh masyarakat, mungkin itu akan kita lanjutkan. Dengan itu, kalau tidak salah Dinas Kominfo sudah melaksanakan pollingnya. Seandainya memang kalau menurut masyarakat Bukit Tinggi lebih banyak mudaratnya, tentu akan kita kaji lagi. Tapi kebijakan secara resmi belum, kita sedang menguji cobanya. Uji coba dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan, sembari menerima masukan dari masyarakat. Jika warga setuju, maka pengeras suara akan dipasang untuk selamanya. Namun jika warga menolak dengan alasan bunyi lonceng tidak alami, maka pengeras suara akan dicopot. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Baik Dunsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.